Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan renungan firman Tuhan dalam topik kebenaran yang hidup di dalam kita. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita untuk memahami topik ini terambil dari Galatia pasal yang kelima, ayat 22 hingga ayat 23, terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ayat ini adalah salah satu ayat yang paling sering disalahpahami. Banyak orang memahaminya sebagai daftar tugas, padahal tidaklah demikian. Ini adalah hal pertama dan terpenting yang perlu kita ingat, bahwa hal ini yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya bukanlah PR rohani yang harus kita kerjakan satu persatu. Seperti hari Senin saya latihan kasih, hari Selasa saya latihan sabar, hari Rabu saya fokus penguasaan diri, dan seterusnya. Jika kita melakukan itu, kita pasti akan gagal dan menjadi stres. Paulus berkata bahwa ini adalah buah. Paulus sengaja memakai kata buah, bukan perbuatan atau tugas. Mari kita memikirkan analogi paling sederhana, yaitu pohon apel. Pelajaran pertama adalah pohon apel tidak berusaha membuat apel. Pohon apel tidak berjuang atau stres untuk memunculkan apel. Pelajaran kedua adalah pohon apel menghasilkan apel. Kenapa? Karena dia adalah pohon apel yang hidup, sehat, dan akarnya menancap ke tanah yang subur. Apel itu muncul secara alami sebagai hasil dari kehidupan pohon itu. Itulah kita. Tanah yang subur itu adalah Roh Kudus. Tugas kita bukanlah membuat buah, tetapi tetap berakar di dalam tanah itu, atau tetap berada di dalam Roh Kudus, lewat doa, firman, dan penyerahan diri. Ketika kita hidup dekat dengannya, karakter kita pelan-pelan berubah. Kasih, sukacita, kesabaran itu akan tumbuh secara alami di dalam kita. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan kita. Perhatikan dengan baik, Paulus menyebutkan buah roh. Ini dari segi bahasa memiliki bentuk tunggal. Paulus tidak mengatakan buah-buah roh dalam bentuk jamak. Hal ini berarti buah roh itu bukan seperti menu prasmanan yang bisa kita pilih-pilih. Mereka seperti 9 rasa yang berbeda dalam satu permen, atau 9 sisi yang berbeda dari satu berlian. Artinya ketika Roh Kudus bekerja, dia mengerjakan semuanya dalam satu paket. Kita mungkin bertumbuh lebih cepat di satu sisi, tetapi dia sedang mengerjakan kesembilan-sembilannya untuk membuat karakter kita utuh. Jadi dapat dikatakan bahwa jika kebenaran itu ada di dalam kita, maka gambaran atau deskripsi seperti dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22-23 akan menjadi hasil dari pembentukan karakter kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Hal ini akan terjadi hanya ketika kita membiarkan Roh Kudus bekerja dengan bebas di dalam hidup kita. Ini adalah sebuah kabar baik bagi kita. Sebab ini bukan tentang usaha keras kita, tetapi tentang hasil karya Roh Kudus di dalam kita. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama, jika kita melihat kehidupan kita kurang lebih 5 tahun yang lalu, apakah kita melihat ada kemajuan sekecil apapun itu di dalam karakter kita berkaitan dengan buah roh ini? Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu. Firman-Mu berkata bahwa buah roh adalah hasil karya dari Roh-Mu yang kudus, bukan hasil perjuangan kami. Kami mengaku seringkali kami mencoba untuk menumbuhkan buah itu sendiri, tetapi kami gagal. Kami memaksa diri untuk bersukacita, tetapi kami lelah. Kami berjuang mengendalikan diri, tetapi kami sering kalah oleh nafsu kami. Kami berjuang untuk sabar, tetapi godaan untuk marah melampaui kekuatan kami. Hari ini kami berhenti berjuang dengan cara kami sendiri. Kami tidak bisa menghasilkan buah itu.
hanya Engkau yang bisa. Kami hanyalah ranting-ranting dari putra-Mu yang adalah pokok anggur, dan Engkaulah penjaga kebun anggur ini. Kami mohon ya Roh Kudus, bekerjalah dengan bebas di dalam kami. Bantulah kami hari ini untuk tetap tinggal di dalam Engkau. Percaya bahwa hanya Engkaulah yang akan menumbuhkan buah ini pada waktu-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan. Amin.